Wis, lokal banget ya, pokoknya ya. Samsu. Samsu. Bukan iklan. Ngomongin lokal, ini nih, lokal apa? Lokal internasional. Apa? Ini lagi gila banget, Pak. Perang global, perang ekonomi global. Gelo. Cina, Amerika, ngikutin gak lo? Ikutin. Cuman kan kayaknya emang nggak pernah habis dari dulu soal itu. Ya, sebenarnya sih emang dari dulu tuh, kalau gue bilang ya Amerika yang nguasain nih. Emang sekarang ada apa lagi sih, Jak? Aduh, gokil. Ditanya begitu gua. Ya, Cina, Amerika ini lagi kayak gimana ya? Clash lah. Emang sebenarnya dari dulu emang sering clash kan, Cina, Amerika kan. Ya banyak lah. Cuman sekarang tuh Cina tuh udah lagi maju-majunya. Belum lagi kemarin ISOSpeed juga promosiin kan soal Cina kan, yang kaget banget kalau Cina tuh udah semodern itu gitu loh. Iya. Itu kayak ngakhirin propaganda Amerika terhadap Cina. Yang dulu kan kalau kita bilang, ih barang lu jelek banget buatan Cina lu ya gitu ya kan, lu sering kan lu denger gitu kan. Itu sekarang tuh kayak jadi hancur gitu loh. Propaganda itu tuh kayak hancur. Oh, ini tuh cuman propaganda gitu loh. Pas ISOSpeed ke sana ternyata wah gile. Mobil bisa joget-joget aja. Tapi emang gila sih teknologinya di Yoi. sana. Kayak udah di 2050 gitu rasanya. Waduh, jauh banget ya 2050 Ngeliat, ya. kan ya meskipun ngeliat visual doang ya. Yoi. Cuman buset itu benar-benar di luar ekspektasi sih. Ya, tapi betul. menurut gue emang China nih negara yang maju sih, karena dia Ya. juga waktu itu yang ngebikin matahari buatan ya. Terus juga yang dia bikin jantung tuh. Ya. Wah. Set, gila ya. Udah kayak apaan tahu ya, mujizat banget. Kenapa kita bilang mungkin barang dari Cina waktu itu jelek-jelek, karena mungkin dulu kan masih pengembangan atau apa. Apalagi lu pasti pernah ketipu kan, dibeliin PS1 ternyata Nintendo tuh. Yo. Nah, tapi dari situ kan mereka awalnya niru, awalnya ini, tapi akhirnya kan sekarang bisa nyiptain sendiri. Bisa ini tuh keren banget. Ya makanya gelo banget. Kemarin juga pas dipromosin, wah gila, udah ada helikopter, bukan helikopter sih, kayak mini drone ya. Orang nyebutnya sih taksi terbang. Tapi kayaknya gue ngelihatnya sih kayak drone terbang gitu ya. Terus juga kemarin gue lihat juga yang kata, lu tahu kan yang kota di bawahnya itu ada kota lagi. Wah gelo, gue semaju itu gitu Cina. Nah, ini bikin kemudian jadi perang dagang ekonomi juga dari segi perdagang, nggak usah. Tapi ada satu yang nggak ada di sana. Apa itu? Di negara Cina. Apa itu? Lamaran kerja yang pakai batas usia. Waduh. Nggak ada. Di Amerika juga kayaknya nggak ada itu, Pak. Iya. Ya, tapi ada satu negara yang kayak gitu. Yoi. Ya adalah pokoknya lah. Ya. Gitu kan. Ya gitu dah, Pak. Ya. Tapi kalau kita mau peduli nggak peduli ya soal perang dagang antara internasional ini, antara Cina Amerika khususnya, kita nggak bisa juga, karena itu bakal ngaruh juga, karena kita kan nggak jauh nih hubungannya sama Amerika sama Cina nih. Ekonomi kita tuh masih bergantung sama dolar nggak sih? Yoi, masih ya. Dan ya kemarin lo tahu sendiri kan, dolar sampai 17.000. Itu juga bikin kita chaos juga ya kan. Udah gitu ya barang-barang kita juga masih tergantung sama komoditasnya masih dari Cina dan Amerika juga kan. Kalau misalnya sekarang Amerika naikin sekian persen sampai ratusan persen, terus juga Cina juga naikin juga, tapi Cina sih nggak secara global, nggak cuma ke Indonesia doang, ke Amerika doang. Tapi kan ini jangan salah ngomong lu. Iya, gue ngeri juga nih guys. Mungkin gue banyak salah ya, sebentar bisa koreksi deh. Ini yang gue sempat baca aja ya. Tapi ini jadi ngaruh juga kemana aja nih, ke lapangan kerja. Karena kan merek kita masih merek dagang Amerika kan banyak kan. Kayak ya kita sebutin aja lah, brandnya kan banyak tuh, Adidas, Nike segala macam. Itu kan brand Amerika kan mostly kan. Brand luar. Ya pokoknya brand luar lah secara global. Kita belum ada produk yang lokal yang kemudian semenonjol itu gitu. Padahal kita banyak tahu. Banyak, kalau brand tuh banyak, cuman yang seterkenal itu kan nggak ada. Dan ini bikin kita chaos juga. Terus kan dari produksi juga kan banyak di kita juga kan. Produksi kayak brand-brand luar itu kan Adidas, Nike produksinya banyak yang di sini kan, banyak yang di Bandung segala macam. Bahkan orang-orang yang beli kaos, bahkan waktu itu kaos MU yang beli di Old Trafford. Iya, buatan Indonesia. Iya, made in Indonesia. Pas ditanya kenapa kok made in Indonesia, sedangkan negara kita tuh di Indonesia sendiri makanya dari Thailand, dari ini. Soalnya dibilang sama pihak Old Trafford-nya. Apa itu? Ini gue denger di podcast apa stand up-nya Panji Pragiwaksono gitu. Katanya ya kita pakai kualitas, kita di sini menyediakan dengan bahan dan kualitas terbaik. Itu bro. Indonesia bro. Indonesia bro. Bukannya produksinya jadi lebih murah kalau di Indonesia, Pak? Iya sih, cuman kan ada pajak, terus habis itu kan kita langsung ini. Apa itu, ngapain tiba-tiba habis itu lu?
Cari aman aja. Udah langsung aja. Kemarin Cina kan, lu tahu segini kan, dia akhirnya bongkar rahasia juga soal produk-produk terkenal dari luar, khusus dari Amerika, brand-brand ternama, yang produksinya itu berkali lipat dari harganya. Misalnya aja ada satu, gua nggak nyebutin brandnya deh, ada satu brand yang dia jual harga tas itu kalau nggak salah sekitar 30 jutaan, produksinya ternyata cuma 300 ribuan. Gelo nggak? Produksinya 300 ribuan, jualnya 30 jutaan. Itu kan naik banget kan? Itu gelo, paling ya kalau dihitung-hitung sama pajak berapa sih, ya paling mahal paling 3 juta gitu loh. Ini sampai 33 juta gelo, itu baru satu produk ya. Kalau dia produksi massal, Emang ada ya orang yang beli gila. tas sampai harga segitu? Ya banyak pak, apalagi orang-orang yang nunjukin gengsi aja sih. Buat apa? Nunjukin gengsi aja, Nyimpen aib. nyimpen aib. Ya tapi bisa juga karena nutupin kekurangan dengan kelebihan yang nggak ada di tubuhnya, bisa aja. Sebenarnya fine-fine aja kalau lu beli, asal ya nggak usah maksain. Ya. Gitu aja. Tapi ya itu bikin stigma soal hidup seadanya, maksudnya minimalis, jadi lebih baik ya, jadi pilihan yang lebih baik. Karena setelah tahu harga kayak gitu, wah gila ternyata nggak worth it ya anjir, gue ngeluarin harga segini, ternyata dia beli bahan kualitasnya, kan kita beli karena bahan kualitas kan selama ini sebelumnya. Oh ternyata sekualitas itu produksinya cuma segitu gitu loh. Oke, mungkin masih worth it kalau misalnya 10 kali lipat. Itu 10 kali lipat udah berlebihan kan, tapi masih worth it gitu. 300.000 kita beli 3 juta, masih worth it. Ini hitungannya 100 kali lipat pak, kan gelo, buat apa ya kan kalau lu nyari kualitas ya nggak seberlebihan itu gitu. Buat gengsi aja bro. Ya makanya itu yang dibongkar Cina. Mungkin Cina tuh udah kayak udahlah lu mau nyenggol gue kayak gimana, gue nggak bakal gentar, gue nggak bakal tunduk sama lu, malah gue lawan. Lu produk lu masih banyak yang gue produksi di sini, mungkin gitu kali ya Cina ke Amerika responnya. Tapi kan akhirnya kemarin Trump naikin harga apa sih yang itu? Yang apa tuh? Yang harga impor apa ekspor yang dinaikin sama dia buat ngelawan Cina ini. Pokoknya kayaknya ekspor impor sih, Cina ke Amerika, Amerika ke Cina. Ya dalam arti kalau dari Amerika ya tentu barang dari Cina ke Amerika dinaikin, jadi supaya barangnya nggak banyak yang ke ekspor ke Amerika gitu. Ya sebaliknya kan sama-sama naikin ya. Yang mendingan kalau daripada kayak gitu ya udah mendingan di stop aja produksinya. Oke, jadi nggak usah lu naikin ya, udah bilang aja nggak mau nerima, kan selesai. Tapi ada gosip gini pak, kan maksudnya kita unsur teknologi juga kan masih bergantung banget sama Intel, Nvidia segala gitu macam kan. Gua denger nih informasinya, mereka tuh ngambil jalur lain kayak pihak ketiga. Jalur langit. Pihak ketiga, jadi tuh nggak langsung gitu loh, nggak Cina langsung ke Amerika, Amerika langsung ke Cina, nggak, tapi lewat pihak ketiga. Lu tahu pihak ketiga siapa pak? Nah gua nggak tahu tuh. Nggak jauh pak dari Indonesia pak. Batam masih Indonesia. Malaysia pak. Lu bayangin Malaysia seuntung apa ngelihat orang berantem dia malah yang untung. Ada datanya nggak? Ada. Lu cek di mana ya? Oh nggak, ntar lu lihat. Gua kalau ngumpulin data mungkin terlalu banyak. Lu bisa cek di kontennya Raymond Chin. Lu tau Raymond Chin kan? Oh. Nah, lu bisa cek di kontennya dia. Jadi tuh di sana tuh buka pabrik Intel sama Nvidia gitu. Nah, jadi tuh mungkin dari situ dulu katanya. Yang gue dengar juga nih, mungkin gue salah, bisa komen. Indonesia pernah ditawarin pas zaman Soeharto pak. Aduh, sebut nama lagi. Ya nggak masalah, Ya kan udah. di Raymond Chin juga disebut kan. Karena ya lu mau cari juga ntar itu juga ketemunya. Nah terus. Cuman dulu bukan kita nolak, kita tuh masih fokus sama, gue lupa deh, sistem ekonomi kita tuh masih ke lapangan pekerjaan apa gimana gitu. Pokoknya kerja praktek apa gimana, pokoknya ntar lu lihat aja kontennya deh. Gue lupa-lupaan juga. Pokoknya kita tuh karena ada satu hal yang lain kita fokus, akhirnya kita nggak bisa ngambil itu. Ternyata tuh investasi yang menguntungkan tuh itu soal si Nvidia itu sekarang yang Malaysia kemudian ambil alih akhirnya. Udah gitu Malaysia kan juga pernah dijajah Inggris kan, jadi tuh bahasa Inggris mereka masih bagus gitu. Untuk komunikasi ke sana juga masih banyak yang bisa, secara massa lebih banyak mereka dibandingkan kita, mungkin gitu. Itu yang diuntungkan tuh justru Malaysia pak. Tapi sampai kapan nih ini kira-kira bakal kejadian nih? Kalau misalnya masih terus-terusan pada pengen menguasai satu sama lain mah nggak akan ada habisnya bro. Tapi ya gitu lah, perang global ini gila-gilaan. Apalagi Amerika tuh lagi aneh banget, bener udah kayak bocah ngambek kalau gue bilang sih. Bodoh amat gue ngomong di sini. Kenapa? Gue masih agak
agak gemes. Lu mau coba kuasain QRIS sama GPN. Lu tahu kan QRIS itu dibilangnya kok nggak melibatkan internasional sih? Lah kenapa, urusannya apa? QRIS itu salah satu pembayaran nasional yang bagus banget loh Pak. Terus GPN itu kayak Visa gitu. Gue lupa singkatannya ini nih. Kalian bisa lihat. Sekarang mereka tuh pengen supaya QRIS sama GPN itu diambil alih sama Visa Mastercard. Jadi semua kan ke dia semua kan, ke Amerika semua kan. Lah, ngapa jadi lu yang untung gitu loh? Lu masih ini kan pembayaran nasional gitu loh. Gara-gara problematik itu bikin kita chaos gitu. Lu tahu sendiri kan pembayaran sekarang mostly pakai QRIS anjir. Gue nyebutnya QRIS ya, tapi orang bilang sih Kris harusnya nyebutnya. Nggak enak Pak. Nggak enak Pak. Kris ntar gue dibacok lah yang diminta. Pembayaran pakai apa? Kris. Oke Pak. Tapi bagus tau kalau pakai QRIS jadinya. Iya kan. Jadi nggak ada kembaliannya permen aja ya, nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Uang pas aja ya. Kalau misalnya pembayarannya ini biayanya sekitaran 2.585. Kan 85 susah tuh nyarinya. Kenapa harus ada 85-nya? Kan susah nyarinya tuh. Kayaknya orang jualan juga dari zaman pakai cash nggak ada embel-embel 85. 70. Tapi biasanya ngisi bensin Pak, ngisi bensin gitu kan. Kalau misalnya kita ngisi penuh tuh. Ya tapi kan pasti kita buletin lah. Iya, dibuletin, biasanya sih dibuletin lebih tinggi, ya kan? Lebih tinggi kayak harganya. Langsung ya. Nah, harga ini maksud gua. Terus gimana abis itu? Terus lanjut lagi ya. Lanjut aja udah. Gak usah di-cut tuh. Ya tau pokoknya gitu. Jadi mereka tuh pengen mencoba untuk menguasai QRIS dan GPN. Jadi tuh kayak bocah ngambek maksud gua gitu loh. Kenapa lu jadi ngikut-ngikut ke semuanya? Lu siapa sih emang seadidaya itu? Sampai lu menguasain semua negara. Sampai yang katanya isu sekarang ya, bodo amat gue bahas aja. Gua nggak tahu itu bener apa enggak, katanya soal Gaza pengen dibeli. Aduh, ya Allah. Iya kan? Gelo lu. Udah terlalu keterlaluan gitu. Cuman gua sih dari satu sisi gua nggak mau bela Cina atau Amerika, tapi gue pengen supaya Indonesia nih langsung masuk ke harapan aja kali ya. Gua kan lu dampak mereka ribut tuh kita juga tahu yang kena. Semua negara yang bergantung apa perekonomian masih bergantung sama dolar atau apa itu pasti kena sih. Iya, kita kena banget. Soalnya ya gimana ya, semua itu jalurnya kan semua sama gitu. Secara global hubungan kita tuh banyak gitu loh. Barang-barang kita ya jujur aja ya, kita mau gimana pun ya kita harus mengakui gitu. Kalau kita belum bisa produksi semua barang sendiri, terus banyak produksi kita yang masih belum capable untuk jadi produk yang bagus gitu loh. Masih ngandelin produk luar. Tenaga kerja kita kan masuknya ke pajak-pajak juga kan. Kayak visa kerja dan segala macamnya, izin kerja dan segala macamnya. Itu juga kita masih ngandelin luar juga. Jadi hubungan kita tuh sama negara lain itu nggak bisa terelakkan gitu loh. Oke, kemarin kan ada isu soal kita tuh nggak mau bergantung sama dolar. Apa tuh BRIC ya? Yang ASEAN apa BRIC Asia ya? sih? Apa gitu? Yang perekonomian ASEAN ya, apa Asia? Mata uang Asia lah. Nah, BRIC apa gimana gitu? Mungkin Amerika juga agak tergoyang sama itu, mungkin kali ya. Cuman ya kalau misalnya kita bikin perekonomian mata uang Asia, menurut gua ya kita bisa kok, karena ya tapi nggak jauh-jauh, balik lagi berpegangnya pasti nanti kita sama Cina. Iya. Karena kan yang sekarang ekonominya kelihatannya maju banget, bagus banget itu kan negara Cina. Iya betul. Ya kan yang di Asia kayak gitu sih. Ya mungkin ini opini pribadi gua aja ya, opini sendiri. Ya mungkin US takut ngelihat hal itu, jadi berusaha untuk bukan dijatuhkan ya, tapi kayak apa sih bahasa halusnya, ya digagalin lah dengan caranya mereka yang seperti ini gitu loh. Cuman kan ya balik lagi ke nggak sehat dong. Iya betul. Tujuan dasarnya apa sebenarnya mereka melakukan seperti itu kan kita nggak tahu juga. Ini bikin kita chaos juga sebenarnya. Jadi tuh kalau misalnya masih ada dari lu yang kemudian gak peduli, yang nggak masalah, cuman nanti mungkin lu bakal ngerasain ketika emang lapangan pekerjaan makin sulit. Ya mungkin sekarang udah kerasa ya. Terus perekonomian kita sekarang harga semua lebih mahal. Harga semua naik kan. Bahkan harga emas aja itu udah hampir 2 juta. Kalau nggak salah 1,9 apa. Gelo. Gua
Perasaan baru beberapa tahun ada apa gue ngecek harga emas itu 800.000 Pak. Masih 800 ribuan per 1 gram kalau nggak salah. Sekarang tuh 1 gramnya itu udah 1,9 sampai 2 juta Pak. Itu kan itu juga bakal ngaruh juga ke harga-harga segala macam. Jadi itu semua sekarang serba naik gitu loh. Kalau misalnya ini terjadi terus, perang dagang terjadi terus, isu-isu global ini terjadi terus, ini bisa mempengaruhi ke sana gitu. Dolar makin naik, kalau dolar naik ini kita harga juga makin naik. Harga bahan pangan, pakan itu lebih naik gitu loh. Jangan sampai kita terus kemudian belum jadi kita jadi kayak Zimbabwe Pak, yang mata uang tuh udah nggak berharga lagi gitu. 1 juta aja 1 lembar anjir. Itu kayak bukan 1 juta dong Pak, ratusan juta selembar, 100 juta selembar, gila gak lo? Itu udah gelo, jangan sampai. Nah kita tuh harus menurut gua ini mah yang mesti kita apa gembrol bahasanya apa ya, kita gebrakan lah, itu ekonomi mandiri. Kita benar-benar harus memajukan usaha lokal, kita harus benar-benar memperatakan apa ya, usaha-usaha di setiap daerah di Indonesia. Jadi tuh udah nggak terpusat lagi tuh lapangan pekerjaan tuh di Jakarta. Ini mah gua nih, mungkin ini mau opini gua ini, mungkin kalau misalnya salah ya maaf dah, ini opini gua. Kita bisa majukan itu gitu, perekonomian secara nasional dulu nih. Kita usahakan sampai supaya lebih merata lah setiap daerahnya. Nah makanya ini yang kita harapkan dari pemimpin kita saat ini, Pak Prabowo, supaya tegas. Waktu itu juga Pak Prabowo udah bilang kan, beliau udah bilang kalau Indonesia ini udah nggak boleh manja lagi gitu, udah harus mandiri, udah harus kemudian bisa membangun ekonominya sendiri gitu, nggak bergantung sama luar negeri gitu loh. Jadi ya kita harapannya sih Pak Prabowo itu benar-benar bisa bikin Indonesia ini bisa mandiri gitu. Itu sih kalau yang gua pikirin ya. Harapan gue sih itu aja, supaya Indonesia ini bisa lebih mandiri aja. Karena sekarang kalau kita ngandelin global pasti memanas kan. Apalagi ya kita lihat aja deh kenyataannya sekarang deh yang terjadi deh. Begitu aja sih. Kalau lu gimana? Tahu-tahu pergi anjir. Capek gua ngarep, mendingan usaha sendiri. Dah. Langsung mandiri ya.